Saya lawyer, tapi saya wartawan. Saya juga Kang Galon. Saya pedagang cimol. Saya ketua umum organisasi. Saya punya band rock. Saya dulu pernah nyanyi band Stinky. Gua juga cucu sultan. Tapi saya kenapa dipecat? Menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Oiwobo, sarjana hukum. Kalian bukan hebat di PPKI, emang kalian siapa? Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Aku jadi kalau jadi Bang Hotman ya, aku pasti lagi takut nih, ya kan? Soalnya ditantang Bang Firdaus, pasti takut lagi tahan. Bayangkan, Bang Firdaus tuh multi talenta loh. Penyanyi band bisa, ya, nyanyi rock bisa, musisi juga, wartawan juga, lawyer, main film, penyanyi bulungan. Lupa, ketua LSM dan ketua umum organisasi, jangan lupa itu. Tapi aku 2 jempol, aku udah nggak bisa ngomong. Ya. Aku di sini pengen ngibur diri aja lah, ketawa-ketawa. Aku nggak pengen ngomong. Biasa kontenku ngomong. Ini kalian nikmati aja ketawa aku. Biasanya orang dipecat itu sedih, ya kan? Diberhentikan. Ini masih menantang lagi. Wih, canggih. Nggak ada obat. Kalau kata Next Carlos. Kompas.com tadi kan KPN Jakut melaporkan ke MA bahwa ada peristiwa ini terjadi tanggal 6 dan dilaporkan tanggal 7 ya Pak ya. Rekomendasi dari MA sendiri melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan kontempt ya Pak, atau penghinaan peradilan gitu Pak ya. Nah, laporan ini apakah sudah disampaikan oleh KPN atas rekomendasi MA itu, laporan terhadap oknum pengacara itu apakah sudah disampaikan ke penegak hukum Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan terdakwanya ini kan pengacara ya Pak. Kemarin setelah persidangan yang bersangkutan menyatakan karena beliau ini pengacara, beliau akan memakai toga pengacara. Apakah di dalam persidangan kalau terdakwanya pengacara boleh juga memakai toga Pak? Karena beliau bilang pernah ada pengacara yang jadi terdakwa dan boleh memakai toga di persidangan. Nah, menurut MA apakah ini boleh dilakukan Pak? Terus yang ketiga, ini kan salah satu oknum pengacara yang naik-naik meja itu kan udah dipecat oleh organisasi advokatnya Pak. Nah, apakah ini sidang-sidang berikutnya beliau masih bisa ikut beracara atau sebenarnya di tata cara persidangan itu udah nggak boleh karena udah dipecat organisasi advokatnya Pak. Dan yang terakhir kebetulan ada ketua IKAHI juga terkait ini Pak, ada efisiensi anggaran kementerian dan lembaga Pak, dan Pak Yanto juga. Ini dampak KMA seperti apa Pak? Apakah ada juga dampak efisiensi anggaran kementerian lembaga ini juga dirasakan MA yang berhubungan dengan persidangan begitu Pak? Dan kaitannya dengan IKAHI kemarin kan teman-teman hakim berjuang untuk kenaikan gaji ya Pak. Itu apakah kena dampak dengan efisiensi anggaran ini Pak? Terima kasih. Baik, untuk sementara satu dulu yang mulia. Iya baik, silakan yang mulia kalau mau ditanggapi. Jadi nanti beliau juga yang apa tadi Mas pertama tadi? Yang pertama, apakah sudah dibuat laporan dari Mahkamah Agung? Tentunya karena laporannya itu baru tadi pagi ya, kepimpinan? Iya, baru tadi pagi. Baru tadi pagi, ya tentunya belum. Kemudian pertanyaan tadi, apakah seorang pengacara yang kemudian menjadi terdakwa apa boleh waktu diperiksa selaku terdakwa memakai toga?
kan gitu. Ya harus dibedakan kalau seorang pengacara baru bersidang, ya dapat surat kuasa mewakili, ya tentunya memakai toga. Tapi kalau statusnya terdakwa, ya tidak bisa. Ya kalau misalnya ada hakim jaksa yang sudah terdakwa gitu, misalnya hakim, maksud hakim sebagai terdakwa terus mau pakai toga, ya harus dibedakan kapan dia menjadi terdakwa, kapan menjadi pengacara. Siapa lagi Mas tadi? Yang kedua, apakah yang diberhentikan masih bisa beracara? Ya tentunya kalau udah diberhentikan ya nggak bisa beracara. Kalau pegawai negeri udah dipecat misalnya, masa mau sih berkantor, ya tentunya kan sama ya, sama lah. Seorang hakim yang sudah diberhentikan kan nggak bisa lagi bersidang, ya toh? Nah, banyak hakim diberhentikan, jaksa diberhentikan, polisi diberhentikan, ya tentunya berhenti dari tugasnya. Namanya udah nggak jadi lagi jaksa, udah nggak jadi lagi hakim, udah nggak jadi lagi polisi ini misalnya. Nah kalau udah diberhentikan jadi pengacara kan bukan pengacara lagi, tentunya sudah nggak bisa beracara. Ya, tuh, yang itu aja. Berita viral, halo para awak media, katanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Wakil sedang di Mabes Polri lagi membuat laporan polisi terhadap 2 pengacara yang melakukan huru-hara tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lagi di bagian laporan, jadi kalau Anda mau meliput segera ke Mabes Polri. 2 pejabat pengadilan KPN dan Wakil Jakarta Utara sedang di Mabes Polri membuat laporan terhadap terhadap 2 pengacara itu, ya, lawan Hotman, yang berat melawan Hotman. Oke. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, tolong bang, masuk di sini, ini posisi abang. Ini posisi abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah Hotman Paris. Ya, kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau. Ya. Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja, masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan, khususnya kepada Hotman Paris. Silakan Bu Ida. Saya juga minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PN Jakarta Utara sudah melaporkan Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan ke Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh Dr. Junifer Girsang, Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, buntut dari kekisruhan yang terjadi pada ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025. Dan laporannya adalah terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.
Saya hakul yakin seluruh unsur yang ada dalam pasal contempt of court atas peristiwa huru-hara Bang Rasman dan Firdaus serta rekan-rekan yang di sana itu sudah terpenuhi unsurnya. Mohon maaf lahir batin kalau pendapat saya ini justru menyinggung Bang Rasman dan kawan-kawan yang lain. Tapi saya harus jujur bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari di PN Jakarta Utara itu adalah tindakan penghinaan dan sudah merendahkan harkat dan martabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jangan sampai itu terjadi pada pengadilan-pengadilan yang lain. Kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Karena Indonesia adalah negara hukum, diatur dalam konstitusi, maka sebagai negara hukum dan kita warga negara hukum, meskipun kita sebagai terdakwa, kita harus tetap menghormati proses yang ada di ruang sidang. Kita harus ikut tata tertib. Kalau kita nggak terima, kalau kita nggak suka, kalau kita mau komplain, ada ruangnya. Tidak boleh berlebihan dan ngotot, tidak mau mendengarkan, karena di situ adalah wilayahnya majelis hakim yang mengatur tata tertib yang ada di ruang sidang. Jangan seolah-olah kayak kita yang punya pengadilan itu, apalagi kita sebagai terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, gitu loh. Sekecewa apapun kita terhadap kriminalisasi yang kita alami, kita harus tetap fokus, kita harus tetap profesional, jangan kehilangan akal sehat. Karena seperti yang saya sampaikan, justru perkara contempt of court akan jauh lebih serius dari perkara ITE yang didakwakan kepada Bang Rasman. Bisa jadi perkara contempt of court akan lebih dulu diproses, dipidana dan menjebloskan Bang Rasman dan kawan-kawan ke penjara daripada perkara ITE. Halo guys, saya Ali Lubis, SHMH. Banyak sekali masyarakat, teman-teman lawyer juga bertanya kepada saya terkait tanggapan saya atas kejadian yang viral adanya seorang advokat atau seorang lawyer yang berteriak-teriak di dalam ruang persidangan dan sambil naik-naik meja. Ya, saya pikir perbuatan tersebut sudah sangat tidak pantas. Sebagaimana sumpah advokat bahwa advokat itu harus menjaga tingkah laku baik di dalam maupun di luar persidangan, menjaga kehormatan, berperilaku terhormat. Jadi oleh sebab itu saya pikir ini sudah menciderai dan merusak nama para advokat atau para lawyer di Indonesia. Oleh sebab itu saya setuju terhadap pernyataan teman-teman lawyer dan lain bahwa seharusnya advokat seperti ini harus dicabut SK-nya, berita acara sumpahnya, karena sudah tidak pantas dan tidak layak, karena bikin malu profesi advokat. Sementara profesi advokat adalah officium nobile, yaitu profesi yang mulia. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Salam Ali Lubis.